anak-anak, apa kabar? Senang bisa bertemu lagi di virtual Sunday Service Breakthrough Kids. Wah, sekarang nggak terasa sudah sampai di bulan Desember ya. Nah, kalau Desember kita merayakan apa yo? Betul, kita merayakan Natal. Natal di mana hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita minggu-minggu ini belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kita belajar sikap peduli. Nah, Bapa kita di sorga adalah Bapa yang juga sangat peduli dengan kita. Sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk dilahirkan ke dunia agar semua umat manusia diselamatkan. Nah, sekarang Christian mau undang kita sama-sama semua bangkit berdiri. Kita mau memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven kept to open wide. He will wash away my sin. Let His stupid child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven kept to open wide. He will wash away my sin. Let His stupid child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Beberapa minggu ini kita belajar dengan sikap peduli. Kita ada belajar peduli dengan pemimpin, kita ada belajar peduli dengan sesama. Nah, hari ini Miss Dian mau kita sama-sama belajar juga masih sama dengan sikap peduli. Miss Dian akan bawa kita ke kota Filipi. Kita mau belajar dari orang-orang di kota Filipi dan juga seorang pemimpin yang bernama Rasul Paulus. Nah, orang-orang di kota Filipi ini, mereka menunjukkan sikap peduli terhadap pemimpin mereka, yaitu Rasul Paulus. Ceritanya seperti ini. Saat itu, dahulu, ketika Paulus sedang memberitakan Injil kebenaran,
Nah, di sana ada kelompok orang yang tidak menyukai bila Paulus sedang menyampaikan pemberitaan Injil tersebut. Kemudian dia memberikan kesaksian palsu atau fitnah tentang Rasul Paulus, sehingga membuat Rasul Paulus ini dipenjarakan, dan akhirnya Rasul Paulus dipenjarakan. Nah, sikap peduli orang-orang di kota Filipi yang kita mau sama-sama belajar. Mereka bersama-sama mengumpulkan kira-kira apa ya yang akan dibutuhkan oleh Paulus ketika dipenjara. Mereka mengumpulkan kebutuhan yang akan dibutuhkan Paulus ketika di penjara. Seperti mungkin ada baju, ada makanan. Mereka mempersembahkan itu dengan hati yang bersukacita, dengan keinginan mereka sendiri, tanpa ada yang menyuruh. Kemudian mereka pun mengutus orang untuk mengirimkannya ke penjara agar disampaikan kepada Paulus. Nah, Paulus yang memperhatikan itu semua yang sudah dilakukan oleh orang-orang di kota Filipi, Paulus memperhatikannya dan Paulus menghargainya, sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di kota Filipi dengan sikap peduli mereka terhadap Paulus, karena mereka mau mengambil bagian atas kesusahan dari Paulus. Maksudnya, orang-orang di kota Filipi ini mereka mau menolong, membantu Rasul Paulus ketika di dalam kesusahannya di penjara. Nah, Rasul Paulus menghargai itu semua yang dilakukan oleh orang-orang di kota Filipi. Lalu Paulus mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, mengucapkan syukur dan peduli juga terhadap orang-orang di kota Filipi, dan Paulus mendoakan mereka, mendoakan orang-orang di kota Filipi itu. Nah, Miss Dian mau kasih lihat satu video. Video ini menunjukkan bagaimana sih Yesus itu juga menunjukkan sikap peduli loh terhadap pemimpinnya. Pemimpinnya yaitu orang tuanya. Yuk, kita mau saksikan video rekaman ini. Jesus helps his parents. Luke 2-3. In the city of Nazareth, Jesus grew up to be a big child. One day, Jesus was called by his father, named Mr. Yusuf. Every day, Mr. Yusuf works as a carpenter. Mr. Yusuf has lots of woodworking equipment. Jesus was also very happy. Help his father work. Mr. Yusuf gave the task to Jesus to make a wooden chair. Jesus made the wooden chair with all power. Finally, Jesus finished the wooden chair, and Pak Yusuf examined the results of Jesus' work. Jesus' wooden chair. Very good.
Mr. Yusuf is very happy with the results of Jesus' work. After finishing making a wooden chair, Jesus cleansed the trash. When evening arrived, Pak Yusuf invited Jesus to immediately go home. Jesus met Mary, his mother, who taught about God's commands that must be obeyed. Finally, Jesus and his mother Mary prayed, "Thank God the Father." Nah, kita sudah saksikan videonya kan? Bagaimana Tuhan Yesus saat waktu masih kecil, dia menunjukkan sikap pedulinya terhadap orang tuanya, kepada Yusuf dan kepada Maria. Betul? Nah, sekarang Mistian coba mau tanya. Tadi kita sudah dengar cerita sikap peduli orang-orang di kota Filipi kepada pemimpinnya, yaitu Paulus. Nah, tadi di video tadi kita juga sudah menyaksikan bagaimana Yesus waktu kecil juga menunjukkan sikap pedulinya terhadap pemimpin. Pemimpinnya saat itu adalah orang tuanya. Nah, sekarang kita memiliki juga pemimpin. Pemimpin kita di rumah siapa? Betul, mama dan papa kita, orang tua kita. Nah, coba Mistian mau tanya, kira-kira tadi kan kita sudah menyaksikan video dan sudah mendengarkan cerita tentang sikap peduli terhadap pemimpin. Nah, sekarang kalau kita, apa yang bisa kita perbuat untuk kita menunjukkan sikap peduli terhadap pemimpin kita, terhadap orang tua kita? Kita mau menjadi pelaku firman, betul? Amin. Katakan amin. Sekali lagi yang keras, amin. Amin. Nah, coba Mistian mau tanya, sikap peduli yang kita bisa tunjukkan kepada pemimpin kita, kepada orang tua kita, apa? Coba disebutkan. Membantu mama menyapu rumah, Miss. Oke, good. Apalagi? Miss, aku kemarin bantuin mami cuci piring. Oke, good. Apalagi ayo? Miss, bantuin papa bawain tas waktu pulang kerja. Good, itu juga betul. Nah, selain itu, Mistian juga mau tambahin, waktu kita sedang bermain, mainan kita sudah ada di mana-mana. Nah, coba sikap peduli kita ketika situasi seperti itu bagaimana seharusnya? Kita merapikan kembali dan meletakkan kembali ke tempat semula, sehingga waktu kita mau main, kita sudah tahu tempatnya ada di mana. Betul? Nah, bukan itu saja. Dengan kita mendengarkan ketika orang tua kita sedang berbicara dengan kita memperhatikannya dengan baik-baik, itu adalah juga sikap peduli kita terhadap pemimpin. Itu juga bentuk kita menjadi pelaku firman. Kemudian apalagi? Ketika orang tua kita memberikan arahan, orang tua kita, mama, papa sedang berbicara, memberikan arahan kepada kita mendengarkan baik-baik dan kita mentaatinya, kita melakukannya, itu artinya kita juga sudah menjadi pelaku firman. Kita menunjukkan sikap peduli kita kepada pemimpin kita, kepada orang tua kita. Betul? Nah, siapa yang mau melakukannya?
Kita semua angkat tangan. Good. Nah, itu pemimpin kita yang ada di rumah, yaitu papa mama, orang tua kita. Begitu juga sama halnya dengan pemimpin kita yang ada di sekolah, yang ada di sekolah minggu, yaitu guru-guru kita. Sikap peduli yang bisa kita tunjukkan, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dari kita menjadi pelaku firman adalah ketika guru sedang menjelaskan dan berbicara di depan, kita menunjukkan perhatian kita memperhatikan dengan baik-baik, mendengarkannya dengan baik-baik, dan melakukan apa yang menjadi arahannya. Itu juga sudah menunjukkan sikap peduli terhadap pemimpin, dan kita sudah menjadi pelaku firman. Amin. Mau melakukannya? Mau melakukannya? Mau melakukannya? Ayo sama-sama katakan, aku mau melakukannya. Amin. Ayo kita sama-sama melakukannya. Kita menjadi pelaku firman. Kita tunjukkan sikap peduli kita terhadap pemimpin kita. Nah, ketika pemimpin kita melihat waktu kita menunjukkan sikap peduli tersebut, pasti hatinya senang. Pasti hatinya menjadi bahagia dan bangga. Sehingga ada ucapan syukur di dalam hati pemimpin kita, seperti tadi Paulus ketika melihat orang-orang Filipi yang memberikan perhatian kepada Paulus, memberikan persembahan dan juga kebutuhan yang Paulus butuhkan di penjara, Paulus pun mengucap syukur kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Paulus juga bahagia, senang dengan sikap peduli yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang Filipi terhadap Paulus, tanpa Paulus minta, tanpa Paulus mengatakan kepada orang-orang Filipi. Nah, sama dengan pemimpin kita, dengan orang tua kita sebagai pemimpin di rumah, begitu juga dengan guru-guru kita sebagai pemimpin di sekolah atau di sekolah minggu. Ketika pemimpin kita melihat kita menunjukkan sikap peduli tersebut, mereka pun senang, mereka pun bahagia dan bangga, sehingga ada ucapan syukur yang muncul dalam hati mereka, pemimpin-pemimpin kita, sehingga ada ucapan syukur dan luapan doa untuk kita sebagai penjagaan agar kita tetap menjadi pelaku firman, menunjukkan sikap peduli, menunjukkan kasih kepada sesama. Amin. Ayo, kalau begitu, Christian mau ajak kita sama-sama menjadi pelaku firman. Amin. Semua mau, Christian percaya semua pasti mau. Ayo sama-sama kita menjadi pelaku firman. Nah, tapi kita juga butuh pertolongan dari Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita, untuk selalu memampukan kita melakukan firman-Nya, menjadi pelaku firman dan menunjukkan sikap peduli kita. Yuk, sama-sama dengan Miss Dian, kita deklarasikan ini. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus, ayo sama-sama dengan suara yang kuat ya. Roh Kudus, kami minta pertolongan-Mu. Tolong kami untuk kami selalu menjadi pelaku firman. Tolong kami Roh Kudus untuk mengingat agar kami selalu menunjukkan sikap peduli kami terhadap orang tua, terhadap guru-guru kami, terhadap sesama kami, sehingga kami menunjukkan
Yesus Kristus melalui diri kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan kami bisa melakukannya. Amin. Katakan amin. Sekali lagi, amin. Yuk, sekarang Misdian mau ajak kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa pertolongan dari Roh Kudus, bahwa Engkau akan memberikan anugerah-Mu, memampukan kami Tuhan, menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman, untuk kami menunjukkan sikap peduli kami, untuk kami menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, kepada pemimpin kami, kepada orang sekitar kami, dan biar melalui hidup kami Tuhan, kami menunjukkan siapa Kristus, siapa Tuhan Yesus melalui keberadaan kami. Dan kami serahkan keberadaan kami untuk Engkau bentuk dan Kau jadikan jadi generasi yang menunjukkan sikap peduli, yang menunjukkan kasih kepada siapapun, kepada sesama. Terjadilah dalam kehidupan kami, dan termaterailah, biarlah firman ini termaterai dalam kehidupan kami dan setiap anak-anak yang menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Ayo Misdian mau ajak kita sama-sama untuk menaikkan pujian ini. Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. God bless you all anak-anak.